Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau wajib mendengarkan ini, karena ini akan membantumu untuk bisa menilai seorang pria yang mendekati kamu. Ini akan membantumu untuk menilai seorang pria yang adalah pasanganmu, kekasihmu, ataupun pacarmu. Dan saya berdoa, ini membuat engkau tajam dalam menilai, bahkan tegas dalam mengambil keputusan kalau ternyata dia tidak mencintaimu dengan setulus hati. Jadi berbicara tentang pria mencintaimu setulus hati, kamu berhak mendapatkan pasangan yang mencintaimu dengan setulus hatinya. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada udang di balik batu. Semua dia lakukan atas nama cinta dan dilakukan dengan penuh ketulusan. Dan saya berdoa, engkau bertemu dengan pria yang mencintaimu dengan setulus hati. Oke? Jadi ada 5 tanda pria mencintaimu dengan setulus hati. Yang pertama, kalau dia begitu mencintaimu dengan setulus hati, dia akan mengucap syukur atas pribadimu. Dia tahu betul kamu punya kekurangan. Dia tahu betul kamu punya kelemahan. Bahkan dia tahu betul apa yang menjadi masa lalumu. Tapi kabar baiknya untuk teman-teman cewek, dengan semua kekuranganmu, dengan semua kelemahanmu, bahkan dengan semua masa lalumu, apapun itu, bahkan yang terburuk sekalipun, dia mengucap syukur atas pribadimu. Ya, dia tidak pernah bersungut-sungut karena kelemahanmu. Dia tidak pernah membanding-bandingkan engkau. Bahkan dia tidak pernah mengorek-ngorek masa lalumu, mengungkit-ungkit masa lalumu. Yang ada adalah ucapan syukur. Dia bersyukur bisa bersama-sama dengan engkau. Dia bersyukur bisa memilikimu. Dan ucapan syukur itu kelihatan. Ucapan syukur itu bisa dirasakan, diucapkan, dan dia lakukan. Nah, pertanyaan saya teman-teman cewek, apa yang kamu rasakan dengan pria yang mendekati kamu ataupun pacarmu? Apakah kamu merasakan ucapan syukur atau tidak? Apakah kamu merasakan perasaan ditolak, perasaan dihakimi? Apakah kamu merasakan dia membanding-bandingkanmu dengan yang lain? Apakah kamu merasakan sungut-sungut karena kehadiranmu? Nah, kalau kamu merasakan itu, kamu mesti kudu tegas. Kamu mesti membuat pilihan lanjut atau tidak, supaya kamu jangan buang-buang waktu dengan orang yang tidak bisa bersyukur atas pribadimu. Karena begini, sampai kapanpun kamu punya kelemahan, sampai kapanpun kamu punya kekurangan, sampai kapanpun kamu punya masa lalu. Dan kalau dia nggak terima itu artinya dia nggak menerima kamu. Dan saya berdoa kau ketemu dengan seorang pria yang menerima kamu semuanya tentang dirimu, dia terima. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda pria mencintaimu setulus hati. Yang kedua adalah si pria tersebut, pasanganmu, akan memperkenalkanmu kepada keluarga besarnya. Bicara tentang keluarga, ini hal yang serius, tidak main-main. Menyangkut harkat dan martabat si keluarga si pria tersebut. Jadi kalau dia cuman main-main, lalu memperkenalkanmu kepada keluarga besarnya, itu kebodohan. Dan akan sangat merugikan keluarganya. Jadi saya kira kalau sampai seorang pria memperkenalkanmu kepada keluarganya, itu satu langkah dari banyak langkah lain. Itu satu langkah bahwa dia gentleman, bahwa dia serius, bahwa dia bertanggung jawab atas hubungan itu. Sehingga keluarganya bisa memberikan restu. Sehingga kamu bisa menilai, bisa merasakan bahwa dia betul-betul mencintaimu dengan setulus hati. Adalah aneh kalau kalian berpacaran, menjalin hubungan sudah hitungan tahun, tapi tak kunjung kamu dikenalkan dengan keluarga besarnya. Ada apa? Mengapa?
kamu mesti mempertanyakan itu. Kamu jangan termakan hanya omongan, kata nanti, 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 nanti. 10 tahun kemudian juga itu termasuk kata nanti. Jadi kamu mau pilih yang mana? Kamu mau pilih kepastian atau pilih kata nanti? Nah, saya berharap engkau punya ketajaman menilai apakah dia mencintaimu setulus hati atau ada udang di balik batu. Kalau dia tulus, harusnya kamu diperkenalkan kepada keluarga besarnya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, tanda pria mencintaimu setulus hati. Maka yang ketiga adalah si pria tersebut dipastikan akan merencanakan sebuah pernikahan. Pernikahan yang sakral, yang kudus terhadap dirimu. Nah, pertanyaan saya, sudah adakah perencanaan pernikahan di antara kalian? Sudahkah dibicarakan? Sudah sejauh mana tindakannya? Apakah sudah melibatkan keluarga? Apakah sudah mengumpulkan biaya untuk pernikahan? Apakah sudah jelas tanggal, bulan, dan tahun kapan akan menikah? Nah, kalau kalian sudah bertahun-tahun berpacaran, adalah hal yang wajar dan seharusnya merencanakan pernikahan. Karena bagi saya pacaran, goalnya adalah menikah. Jadi kalau tidak jelas kapan mau menikah, buat apa pacaran? Buat apa? Gak ada gunanya. Jadi orang pacaran untuk menikah. Jadi harus ada goalnya pernikahan. Baru pacaran itu dikatakan sehat atau normal. Nah, saya berdoa teman-teman cewek sudah jelas kapan kalian akan menikah. Sudah jelas bagaimana persiapannya. Bahkan dana pun sudah dipersiapkan. Sehingga engkau menikah dengan seorang pria yang bertanggung jawab, yang bekerja keras, yang punya perencanaan, bahkan yang punya visi di dalam hubungan kalian. Itu yang ketiga, merencanakan pernikahan. Yang keempat, tanda pria mencintaimu setulus hati. Ini juga harus engkau ketahui. Sederhana tapi penting. Orang yang banyak abaikan tapi ini penting. Bicara tentang kesabaran. Jadi apabila dia mencintaimu dengan sungguh, maka dia akan panjang sabar terhadapmu. Mungkin hari ini kamu melakukan kesalahan yang konyol-konyol, tapi dia sabar terhadap dirimu. Mungkin engkau tidak dapat menguasai dirimu, tidak dapat menguasai emosionalmu, gampang marah, meledak-ledak, tapi dia bisa mengerti dan dia sabar terhadap dirimu. Kesabarannya itu tidak membentakmu, kesabarannya itu tidak menjelekkanmu, kesabarannya itu tidak main fisik, main tangan ke kamu. Kesabarannya ditunjukkan dengan kelemah lembutan, ditunjukkan dengan perhatian, ditunjukkan dengan memotivasi kamu, memberi semangat ke kamu. Itu adalah kesabaran yang baik. Dan saya berdoa engkau memiliki atau berjalan bersama-sama dengan seorang pria yang bisa sabar terhadapmu. Sabar bukan dengan kekerasan, sabar dengan ketulusan, sabar dengan kelembutan, sehingga engkau begitu berbahagia. Ya, itulah yang keempat, sabar. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda pria begitu mencintaimu dengan setulus hati. Maka yang terakhir adalah kalau dia sungguh mencintaimu, maka yang terakhir, menghargai, menghormati, menjagamu. Itu satu paket. Pertanyaan saya, sudahkah kamu dihargai? Sudahkah kamu dihormati? Sudahkah kamu dijaga? Dihargai apa yang menjadi pendapatmu, bahkan dihormati apa yang menjadi prinsip hidupmu. Bahkan dia menjagamu, bukan merusak kamu. Berapa banyak orang berpacaran tapi si perempuan dirusak, mentalnya dirusak, kesuciannya, keperawanannya semua dirusak. Dan saya beritahu, itu bukan cinta. Jadi teman-teman cewek mesti tahu, apakah dia sedang berusaha merusak kesucianmu? Apakah dia sedang berusaha merusak mentalmu?
Nah, kamu mesti pelajari itu. Nah, kalau kamu ketemukan potensi itu, maka segera akhiri kedekatan itu, segera akhiri hubungan itu. Sehingga kamu tidak lebih parah lagi, tidak lebih jauh lagi dirusak oleh dia. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk tajam menilai dan tegas mengambil keputusan. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetaplah semangat, antusias, hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.